Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan ASI-TES. Ini merupakan dari kasus 1. Oke, lanjut. Anggotanya itu ada saya sendiri, Muhammad Raffi Akbar, dengan NIM 01. Lalu ada Mas Fauzi Rizkullah dengan NIM 056. Lalu ada Ananda Yosi Saputra dengan NIM 93. Lalu ada Nurjana binti Asafa dengan NIM 151. Lalu ada Ulfa Aryani dengan NIM 182. Ada Mbak Windy Bidiadista dengan NIM 197. Dan terakhir ada Syarul Sobri Ramadana dengan NIM 210. Oke, di sini kita memiliki pokok bahasan. Yang pertama, penjelasan mengenai sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Lalu yang kedua itu ada mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Lalu ketiga ada mengapa kejadian ASI-TES lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Dan keempat ada penjelasan tentang interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Oke, untuk pembahasan pertama dibahas oleh Mbak Windy. Silakan Mbak Windy. Oke, untuk pokok pembahasan yang pertama itu ada sistem apa saja yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang pertama itu ada sistem pencernaan, mencerna dan menyerap nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Memproduksi enzim pencernaan untuk membantu pemecahan nutrisi. Yang kedua itu sistem endokrin. Pertumbuhan atau growth hormone dari kelenjar sari yang menstimulasi pertumbuhan tulang dan otot, hormon tiroid yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan bulu, hormon seks seperti testosteron dan estrogen yang mempengaruhi pertumbuhan karakteristik seksual sekunder. Yang ketiga itu ada sistem sirkulasi, sebagai transportasi nutrisi dan oksigen melalui aliran darah ke jaringan tubuh untuk mendukung pertumbuhan. Pembuangan sisa metabolisme melalui sistem sirkulasi. Keempat, ada sistem pernapasan, penyediaan oksigen untuk metabolisme dan pertumbuhan sel-sel tubuh, pengeluaran karbon dioksida sebagai hasil samping metabolisme. Yang kelima itu sistem muskuloskeletal, pertumbuhan tulang, otot, dan tendon yang memungkinkan pertambahan ukuran tubuh ayam, pembentukan tulang, dan otot yang kuat. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh Mas Fauzi. Oke, baik. Pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Mengapa? Ayam broiler telah melalui seleksi genetik, pemberian nutrisi pakan khusus, dan manajemen pemeliharaan yang tepat. Ayam broiler diberi pakan dengan kandungan protein, energi, dan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam petelur. Ayam broiler menghasilkan lebih banyak hormon pertumbuhan seperti somatotropin yang mendorong pembentukan otot dan pertumbuhan tulang lebih cepat dan memiliki kemampuan mengonversi pakan menjadi daging yang sangat efisien dibandingkan dengan petelur yang sebagian energi dialokasikan untuk produksi telur. Dijelaskan oleh Mbak Ulfa Aryani. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kejadian ASI-TES lebih banyak terjadi pada ayam broiler dikarenakan ASI-TES adalah akumulasi cairan di dalam rongga perut ayam. Faktor terkait dengan karakteristik pertumbuhan ayam broiler yang cepat, ayam broiler telah diseleksi untuk memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga menghasilkan ukuran tubuh yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuan sistem dan pernafasan ayam untuk mendukung kebutuhan oksigen dari jaringan tubuh yang membesar dengan
mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan jaringan yang memicu kondisi asites. Bahkan ayam broiler yang kaya energi dan protein mendukung pertumbuhan yang cepat juga mempengaruhi beban metabolik yang tinggi pada tubuh, terutama pada sistem kardiovaskular dan pernafasan. Hal tersebut memperburuk kondisi hipoksia dan berujung pada akumulasi cairan di dalam rongga perut. Next. Faktor lingkungan juga seperti suhu, kelembaban, dan ventilasi kandang yang tidak optimal juga dapat memperparah masalah asites pada ayam broiler. Lalu juga kondisi stres akibat pemeliharaan yang kurang baik. Lalu kombinasi antara karakteristik genetik, pakan, dan faktor lingkungan menyebabkan ayam broiler lebih rentan terhadap asites dibanding ayam petelur. Kadar hemoglobin normal pada ayam broiler berkisar antara 7,3 sampai 10,90 G per dl. Hipoksia merupakan gejala umum pada kasus asites pada broiler. Penyebab kejadian asites itu berhubungan dengan 3 faktor, yaitu faktor fisiologis, manajemen, dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Pada ayam, sistem respirasi dan sistem sirkulasi bekerja secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan membuang karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Sistem pernapasan ayam terdiri dari paru-paru dan saluran pernapasan yang efisien dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sistem sirkulasi yang meliputi jantung, pembuluh darah, berfungsi untuk mendistribusikan oksigen ke jaringan yang mengangkut karbon dioksida dari jaringan menuju paru-paru. Suhu lingkungan yang tinggi dapat mempengaruhi fisiologi ayam dengan cara meningkatkan laju metabolisme dan kebutuhan oksigen. Untuk mempertahankan suhu tubuh, ayam akan meningkatkan laju pernafasan untuk melepaskan panas melalui penguapan air. Namun, peningkatan laju pernafasan dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam basa dalam darah, sehingga ayam harus mengompensasinya melalui mekanisme fisiologi lain. Ketinggian lokasi pemeliharaan juga mempengaruhi fisiologi ayam. Kemudian, ketinggian yang lebih tinggi dapat menurunkan tekanan parsial oksigen di udara, hipobarik hipoksia. Kondisi ini memicu ayam untuk meningkatkan laju pernafasan dan produksi sel darah merah, serta memperbesar ukuran jantung dan pembuluh darah untuk mengoptimalkan suplai oksigen ke jaringan. Respon fisiologis ini dapat menimbulkan masalah seperti asites jika tidak diimbangi dengan manajemen pemeliharaan yang tepat, interaksi yang kompleks antara sistem respirasi dan sirkulasi, serta pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan ketinggian memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis dan kesehatan ayam. Oke, B. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, silakan. Apakah ada? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya?
Untuk sistem pernapasan pada tumbuhan kan itu kan pastinya diserap ya. Untuk faktor-faktornya sendiri ini ada kayak kelembapan, suhu, dan kesehatan paru-paru yang mempengaruhi efisiensi penyerapan oksigen. Mungkin tadi udah dijelaskan ya. Mbak Salma, apakah sudah menjawab? Oke, selanjutnya. Izin bertanya, saya Nurul Oktavianus Herman dengan NIM D1A. Gejala sendiri, apa yang dapat dilihat saat postmortem pada pembedahan unggas yang terkena asites? Terima kasih. Sebentar ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul ya. Kan untuk pemeriksaan asites itu ada yang terlihat dari sebelum pembedahan dan setelah pembedahan atau postmortem. Nah, dari kelompok kami itu saat gejala yang dilihat setelah postmortem itu adanya cairan bening berwarna kuning dan gumpalan fibrin di ruang hepatiperitoneal dan perikardium serta adanya pembekakan pada hati. Nah, hatinya itu mengalami pengerasan karena adanya edema dan atrium kanan serta vena cava sangat melebar pada sebagian kasus. Dan terjadi juga penipisan ventrikel kiri serta paru-paru sesak dan bengkak. Apakah terjawab, Mbak Nurul? Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan mungkin cukup 2 saja ya. Terima kasih kepada kelompok C udah berkesempatan hadir untuk melaksanakan presentasi ini. Sekian dari kelompok B dan C mungkin ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat